Halo, senang bertemu kembali dengan Anda. Pada minggu ini, kami akan membahas mengenai seorang hero marksman terbaru yang saat ini ramai sekali dibahas oleh semua pemain Mobile Legends sampai sejauh ini. Ya, dia adalah Popol dan Kupa. Di video sebelumnya, kami sudah membahas mengenai kisah seorang hero tanker terbaru, yaitu yang bernama Atlas. Dan sesuai janji kali ini, kami akan membahas mengenai Popol dan Kupa, yang tentunya tidak kalah menarik dari kisah hero Atlas. Tetapi sebelum masuk ke videonya, bagi kalian yang belum berlangganan di channel kami ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa juga untuk tekan tombol loncengnya juga ya guys. Oke guys, langsung saja kita masuk ke dalam videonya. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. Land of Dawn memiliki sebuah sejarah besar, yaitu mengenai adanya sekelompok suku terkuat sekaligus terhebat yang bernama The Veldans. The Veldans adalah suku nomad biasa yang berada tepatnya di tengah-tengah daerah kekuasaan dari wilayah Vel Utara. Secara ilmiah, mereka merupakan suatu golongan manusia yang setiap anggotanya mengidentifikasikan dirinya, yaitu dengan sesamanya, berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama. Identitas mengenai suku Veldans itu, yaitu ditandai oleh pengakuan dari orang lain akan ciri khas mengenai kelompok atau suku tersebut, seperti halnya kesamaan, kepercayaan, bahasa, perilaku, dan juga ciri-ciri biologis yang lainnya. Seperti kebanyakan orang lokal, mereka para suku Veldans tersebut yaitu tinggal di dekat area hutan dan juga menjalani kehidupan yang damai sekaligus berjalan lambat, yaitu sebagai seorang pemburu yang cukup handal. Tapi ada satu pengecualian dari kalangan mereka. Popol, seorang bocah nakal yang selama ini hidupnya dikenal dengan kelincahannya dan juga sontak dirinya merupakan seorang petualang suku yang selalu tampak menjadi pusat perhatian dari suku Veldans tersebut. Berbeda dengan Vel Utara yang tenang dan juga damai, Popol merupakan seorang bocah nakal yang penuh semangat dan juga imajinasi, yaitu dalam menjalani kehidupan sehariannya. They are gonna be so impressed by us, aren't they, Kupa? Salah satu hal yang paling ia sukai yaitu adalah berpetualang. Baginya petualangan adalah sebuah pengalaman yang tak lazim, tetapi sifatnya menarik. Mereka yang berpetualang adalah sosok seseorang yang suka mencari pengalaman yang amat sulit, berbahaya, dan juga beresiko. Popol, sang bocah nakal tersebut, telah memiliki unsur itu, yaitu sejak ia mulai mengenal dunia luar. Beberapa hal yang ia miliki, diantaranya yaitu adalah keberanian, tantangan, risiko, dan juga hal-hal lainnya dengan dampak yang bermacam-macam. Dirinya mengartikan kegiatan kesehariannya itu, yaitu dengan potensi bahaya fisik, seperti halnya menjelajahi hutan dan juga berburu. Hal ini sontak menjadi kebanggaan tersendiri bagi Vel Utara dengan keberadaan sosok Popol yang kelak dirinya akan menjadi seorang pemburu yang handal di masa depannya. Berbicara mengenai daerah kekuasaan dari Vel Utara, bahwa di dalamnya terdapat sekelompok prajurit yang amat terkenal. Berkat adanya tradisi dari sekelompok prajurit tersebut, Popol, sang bocah nakal, lantas dirinya secara perlahan menguasai seni melempar tombak sejak ia masih kecil. Ia sering bergabung dengan orang dewasa dari kalangannya tersendiri, yaitu dalam misi perburuan ke area hutan yang berada di tempat asalnya tinggal. Dan seketika itu juga, dia pun kembali dengan kereta penuh mangsa setelah menjalani proses memburu yang sangatlah panjang. Mendengarkan para sekelompok orang-orang dewasa tersebut, yaitu dengan menyanyikan lagu-lagu tentang sosok seorang pahlawan legendaris mereka setelah meminum minuman dari sumber mata air, adalah salah satu hiburan terfavoritnya. Popol pun sontak bermimpi, yaitu menjadi salah satu dari mereka, dan juga sekaligus namanya dinyanyikan oleh orang lain, seperti halnya Popol the Fearless. Namun salah satu anggota yang berasal dari sukunya itu tidak menganggap bahwa ambisi yang dimilikinya itu adalah serius. Bahkan dirinya sontak menertawakannya sebagai lamunan kekanak-kanakan. Mendengar hal itu, Popol tampaknya merasa tidak tahan. Untuk mengesankan yang lain, ia menarik semua jenis lelucon yang licik kepada mereka, yang sontak hanya mengakibatkan para penduduk desa, terutama anak-anak, melihatnya yaitu sebagai sosok orang aneh. Dan seketika itu pun mereka lantas menjauhi dirinya. Semakin Popol terpengaruhi, semakin dia ingin menarik perhatian mereka, yaitu dengan menarik lebih banyak lelucon yang berasal darinya. Namun hal itu terus mencapai efek sebaliknya, dan pada akhirnya
dia tidak punya teman dari kalangannya sendiri dan terpaksa harus menjalani kehidupan dengan seorang diri. Go, Koopa! Koopa is Popo's best friend and only friend. Setelah menjalani segala perkara dan juga segala masalah yang telah dialaminya, dalam kesendirian dan juga rasa putus asa yang amat mendalam, Popo lantas memutuskan untuk melakukan sesuatu yang amat luar biasa. Hal ini ia lakukan yaitu untuk membalikkan citra dirinya sendiri dan juga untuk semua orang. Di titik ini, Popol mulai belajar mengenai arti sebuah kehidupan. Baginya, hidup yang sekarang ia jalani ini tidaklah mudah. Berbagai persoalan datang di usianya yang terbilang masih sangatlah muda. Lantas dirinya sontak mulai berambisi untuk menjadi seperti halnya batu karang yang tetap keras. Dan jadilah sang pemenang yang tak pernah terkalahkan. Itulah kata-kata motivasi yang selalu menjadi pegangannya di dalam kehidupannya. Dan tak lama kemudian, Popol pun bangkit dari keterpurukannya kepada suatu jalan yang menjadikannya menjadi seorang pemenang. Bukanlah seorang pecundang yang dianggap rendah oleh semua orang. Pada suatu malam yang amat gelap, Popol lantas memutuskan yaitu untuk meninggalkan desa tempat asalnya tinggal. Dan sontak dengan cepatnya dirinya berkelana ke daerah pegunungan yang berada di dekatnya. Tempat tersebut merupakan sebuah tempat yang sangatlah menakutkan dan juga mengerikan. Cuaca yang dingin, bersalju, layaknya seperti berada di sebuah kutub utara. Serta banyaknya serigala-serigala buas yang berkeliaran di tempat tersebut, menjadikan tempat ini sontak menjadi sebuah tempat yang amat mengerikan, yang tidak dapat dijelajahi oleh setiap orang. Mengenai hal tersebut, Popol tidak merasa takut akan segala rintangan yang berada di dalamnya. Dirinya berencana untuk membunuh serigala-serigala ganas dengan seorang diri, dengan maksud bahwa suatu hari nanti tekadnya tersebut dapat mengesankan setiap orang yang berada di desanya. Dia tersandung ke hutan lebat dan juga menyelidiki sekelilingnya dengan rasa ingin tahu. Dia kehilangan orientasi dalam kegelapan dan juga sontak jatuh ke dalam sebuah perangkap. Hal pertama yang dilihatnya di dasar lubang tersebut yaitu adalah sepasang mata hijau bercahaya yang membuat tubuhnya sontak merasa bergetar ketakutan. Namun tak lama kemudian sebuah keajaiban pun terjadi. Lantas seketika itu pun cahaya bulan sontak bersinar ke dalam sebuah perangkapnya. Dia melihat pemilik mata hijau yang membawa aura mengerikan tersebut. Dan seketika itu pun lantas terungkap bahwa itu adalah sosok seekor serigala beku yang terperangkap. Ya kemudian Popol lantas menamakannya Kupa. Salah satu kaki depannya dijepit oleh perangkap binatang buas tersebut. Dan karena kelaparan, ia hampir tidak dapat bergerak. Popol bisa saja membunuh Kupa saat itu juga. Akan tetapi, ketika dia mengangkat tombaknya, dia melihat kesepian yang sama di mata Kupa. Jika dia membunuh Kupa, dia akan benar-benar sendirian dalam sebuah kegelapan dan juga sebuah jebakan. Dengan ragu-ragu, dia meletakkan kembali tombaknya dan juga mencoba untuk membantu Kupa. Dengan membantunya, Popol sontak meyakini bahwa kebaikan yang telah dilakukannya yaitu akan membawa sebuah dampak yang positif dan juga akan berpengaruh bagi kehidupan dia di masa sekarang maupun di masa depannya. What are you laughing at? I am the bravest boy in Northern Pada Vale. awalnya, mereka, Popol dan juga Kupa, bersikap defensif dan juga memusuhi orang lain. Tetapi tepat pada waktunya, dua jiwa yang kesepian ini, akhirnya mereka menurunkan penjagaannya dan juga menganggap yang lain sebagai jenis yang sama. Sebuah perangkap binatang, yaitu sontak menjadi jembatan persahabatan mereka. Dan mungkin karena kesepian mereka itulah, Popol memperlakukan Kupa sebagai pendengar dan juga teman bermain. Dia bahkan bermain-main, melemparkan bola salju di kepalanya. Tetapi pada titik inilah, Kupa hampir mati kelaparan, dikarenakan tidak adanya sumber makanan yang berada di sekelilingnya. Popol pun sontak merasa ragu sejenak sebelum dirinya membagikan sisa makanan yang dibawanya itu terhadap Kupa yang tengah sekarat. Dan semakin lama dirinya bersamanya, membuat Popol dan juga Kupa semakin akrab serta memahami perasaan masing-masing. Dan dari sinilah awal dari perjalanan hebat keduanya pun dimulai. Don't mess with Popo! Don't go away! Our game isn't over! Setelah proses panjang untuk bertahan hidup, Popol pun memutuskan yaitu untuk memberi makan Kupa, dan juga Kupa pada akhirnya diselamatkan langsung dari kelaparan yang telah dideritanya. Dalam benaknya, semua manusia dingin dan juga kejam seperti halnya para pemburu. Selalu ada situasi hidup dan juga mati antara mereka dan juga serigala beku. Tapi Popol berbeda. Dari segala hal yang telah dialaminya, Popol pun lantas menyadari bahwa dia tidak akan meremehkan kekuatan alam lagi. Dia sadar jika manusia memang lebih sering kalah dari alam raya. Tak lama kemudian, Popol pun bertemu seseorang yang seketika itu pun lantas ia menasihati dirinya.
Jika suatu waktu kau telah berencana untuk pergi berpetualang, semua persiapan sudah beres dilakukan, namun tiba-tiba ada kabar tentang badai besar atau cuaca buruk di tempat yang akan dituju. Jangan ragu untuk menunda perjalananmu. Memaksakan diri bisa berakibat fatal. Hargailah keselamatan dirimu dengan lebih baik lagi. Pulang kembalilah ke rumahmu bukan berarti kalah. Namun hal ini yaitu merupakan sebuah langkah bijak demi keselamatan diri. Mendengar sebuah nasihat dari orang itu pun, Popol lantas menyadari akan kesalahannya, dan kini dirinya tumbuh dan juga berubah menjadi sosok anak dewasa. Berbicara tentang Kupa, sosok seekor serigala yang kini hidup menjadi pendamping Popol setelah dirinya diburu sendirian di hutan sejak lahir. Kupa merasakan kebaikan dan juga kehangatan untuk pertama kalinya dari Popol. Beberapa hari kian berlalu, dan kini keduanya sontak membentuk persahabatan yang halus. Tetapi pengunjung pertama bukanlah orang-orang yang datang untuk menyelamatkan mereka, namun pengunjung pertama tersebut yaitu adalah sekelompok burung nasar. Burung nasar adalah spesies yang dikenal kerap memakan bangkai binatang sisa buruan dari predator lain. Spesies ini berperan penting dalam sebuah ekosistem, yaitu dengan cara mengkonsumsi sisa daging yang membusuk, sehingga mencegah penyebaran penyakit. Pola konsumsi seperti itu yaitu sontak membuat burung nasar selalu terpapar patogen berbahaya yang berpotensi memicu sebuah infeksi. Mereka berbondong-bondong menuju ke arah perangkap dan juga mulai menyerang. Situasi ini pun sontak semakin kian mengerikan, mengingat burung nasar ini adalah sosok pemangsa yang terbilang agresif. Dan seketika itu pun Popol melemparkan tombak yang diarahkan kepada burung nasar tersebut. Akan tetapi dirinya tidak bisa menangkis serangannya, sementara Kupa hanya bisa bertarung tanpa tujuan, yaitu dengan cara satu kaki yang bebas. Di bawah pelecehan burung nasar yang dilakukan secara terus-menerus, mereka sontak menjadi santapan burung tersebut. Pada saat situasi yang amat membahayakan ini, Popol dengan cepatnya yaitu membuat keputusan yang amat luar biasa hebat. Ia dengan cepatnya melemparkan tombaknya dan juga dengan sekuat tenaga merobek jebakan binatang buas itu untuk membantu Kupa melarikan diri. Dengan punggung terbuka, ia ditangkap burung pemakan bangkai itu dan juga diangkat dari perangkap di udara. Persis saat harapan Popol hilang, raungan pun sontak bergemuruh pecah. Setelah itu, Kupa lantas melompat keluar dari lubang dan juga menggigit burung nasar serta membebaskan Popol dari genggamannya. Dan sekarang, dengan kedua pertempuran yang berdampingan, Popol dan juga Kupa menunjukkan sinergi yang luar biasa hebat, dan keduanya mengusir semua burung nasar untuk selamanya. Selanjutnya, mereka menjadi mitra terbaik dalam sebuah pertualangan. Mereka melakukan perjalanan tanah beku dan juga secara bersama-sama memulai babak baru untuk menghadapi segala pertualangan, baik yang berada di wilayah Land of Dawn maupun di wilayah Vale Utara hingga selama-lamanya. You just blocked my way! Dum-dum Koopa! Don't mess with Popol! Uh-oh. Go, Koopa! I'm running out of pranks to play. Don't move, don't move! I'm aiming my spears at you! These people are so boring! Don't mess with Popol! You know what? Carrying 4 fools to victory isn't easy. Yo, time to beat them up, Koopa! You took me by surprise. Itu dia kisah Popol dan juga Kupa, seorang hero emasmen terbaru yang berada di dalam game Mobile Legends, yang ternyata dia merupakan seorang bocah nakal yang mempunyai kekuatan yang luar biasa hebat. Setelah menemukan Kupa, sosok serigala baku yang terperangkap, dan berhasil diselamatkan oleh Popol sendiri, sehingga akhirnya menjadi dua jiwa yang bersatu untuk misi menyelamatkan dunia. Kalau menurut kalian nih guys, apakah kekuatan dari hero Popol dan juga Kupa ini yang berada di dalam game Mobile Legends sama halnya dengan kisah hebatnya? Kalau begitu, jangan lupa untuk tulis komentar kalian ya. Support dan juga dukung terus channel kami. Jangan lupa like serta share juga ke teman-teman kalian, agar kalian tidak ketinggalan informasi dan juga story hero yang pastinya sangatlah rekomendasi untuk kalian nikmati. Itulah story kita hari ini. Kita pamit dan juga sampai jumpa di episode berikutnya. Oke guys, thank you semuanya.